Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Bang Soal Lengkap. Teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, teman-teman semua, kita akan membahas lagi soal ulangan semester penilaian akhir tahun kelas 6 terbaru. Tapi sebelum kita memulai membahas soal ini, pastikan teman-teman untuk subscribe dulu channel Bang Soal Lengkap ini agar mendapatkan update informasi dari kami. Oke, kita akan mulai di sini. Kita akan membahas soal USPAT kelas 6 Bahasa Indonesia. Kita mulai nomor 1. Bacalah penggalan pidato berikut. Hadirin yang saya hormati, sejak zaman dahulu, banyak tumbuhan yang digunakan untuk mengobati penyakit. Tumbuhan tersebut dinamakan tanaman obat karena memiliki khasiat sebagai tanaman untuk memenuhi keperluan akan obat-obatan. Salah satu tanaman yang digunakan sebagai obat adalah lidah buaya. Lidah buaya dapat mengobati luka bakar. Selain itu, lidah buaya juga dapat diolah menjadi minuman segar dan agar-agar yang baik untuk pencernaan. Isi kutipan pidato tersebut adalah: A. Cara menanam tumbuhan obat yaitu lidah buaya. B. Manfaat lidah buaya untuk kesehatan. C. Pengertian dan manfaat tanaman obat bagi kesehatan. D. Proses pengolahan lidah buaya menjadi minuman segar. Jawabannya adalah B. Manfaat lidah buaya untuk kesehatan. Nomor 2. Susunan naskah pidato yang benar adalah: A. Isi, pembukaan, penutup. B. Isi, penutup, dan pembukaan. C. Pembukaan, isi, penutup. D. Pembukaan, penutup, isi. Jawabannya adalah C. Pembukaan, isi, dan penutup. Nomor 3. Di bawah ini merupakan penutup pidato yang tepat, yaitu: A. Akhir kata kami beserta teman-teman panitia acara ini mengucapkan selamat menikmati rangkaian acara yang telah kami persiapkan. B. Kami selaku panitia berharap acara ini berjalan dengan lancar, meskipun masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami mohon maaf atas ketidaksempurnaan itu. C. Selamat siang dan salam sejahtera hadirin sekalian. D. Teman-teman dan adik-adik yang kami sayangi. Jawabannya adalah A. Akhir kata kami beserta teman-teman panitia acara ini mengucapkan selamat menikmati rangkaian acara yang telah kami persiapkan. Nomor 4. Puji syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan kesehatan, sehingga kita masih dapat memperingati dan memaknai peringatan Hari Kartini tahun ini. Kita semua tahu bahwa sosok Raden Ajeng Kartini memang sosok yang sangat mulia dengan kesabaran dan keteguhannya berjuang untuk harkat kaum wanita dan pendidikan Indonesia. Penggalan pidato di atas termasuk ke dalam: A. Isi pidato. B. Pembuka. C. Penutup. D. Tengah. Jawabannya adalah B. Pembuka pidato. Nomor 5. Komunikasi satu arah berupa pengungkapan gagasan dan pikiran pembicara tentang suatu hal kepada banyak orang dan tidak mendapatkan tanggapan langsung dari pendengarnya merupakan pengertian dari: A. Karangan. B. Novel. C. Pidato. D. Puisi. Jawabannya adalah C. Pidato. Nomor 6. Perhatikan hal-hal pokok dalam naskah pidato. 1. Salam penutup. 2. Isi pidato. 3. Pembuka. 4. Penutup. 5. Salam pembuka. Tata urutan yang baik dalam naskah pidato adalah: A. 3, 5, 2, 1, 4. B.
53241, C 35241, D 53214. Jawabannya adalah B 53241, yaitu salam pembuka terlebih dahulu, kemudian pembuka, kemudian isi pidato, penutup, dan salam penutup. Nomor 7. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman menghadiri kegiatan pameran buku. Kalimat yang tepat untuk melengkapi isi teks pidato tersebut adalah A. Akhirnya kami atas nama panitia mengucapkan selamat mengunjungi pameran buku ini. B. Demikian sambutan dari saya selaku ketua panitia. Semoga pameran buku ini bermanfaat. C. Pameran buku ini merupakan agenda tahunan dalam rangka memotivasi para siswa. D. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan yang telah memberikan kesehatan. Jawabannya adalah C. Pameran buku ini merupakan agenda tahunan dalam rangka memotivasi para siswa. Nomor 8. Pidato merupakan jenis komunikasi di depan halayak banyak yang bersifat A. Satu arah, B. Dua arah, C. Tiga arah, D. Empat arah. Jawabannya adalah A. Satu arah. Nomor 9. Berikut ini yang bukan teknik penyajian berpidato yang baik adalah A. Bahasa mudah dipahami, B. Menggunakan contoh dan ilustrasi, C. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, D. Menyajikan program yang jelas. Jawabannya adalah A. Dengan bahasa yang mudah dipahami. Nomor 10. Orang yang berpidato disebut A. Fasilitator, B. Ilustrator, C. Moderator, D. Orator. Jawabannya adalah D. Orator. Nomor 11. Perhatikan dua teks bacaan berikut. Teks pertama. Terciptanya lingkungan yang sehat merupakan dambaan setiap orang. Namun, pada kenyataannya, lingkungan sehat sekarang ini jarang kita temukan. Hal itu disebabkan kurangnya kesadaran penduduk pada wilayah tersebut untuk mewujudkan lingkungan yang sehat. Setiap jengkal tanah yang ada pasti didirikan tempat tinggal. Akibatnya, rumah-rumah berimpitan, tanaman sulit ditemukan, apalagi daerah resapan. Bahkan, pinggiran sungai pun untuk pemukiman. Teks kedua. Orang-orang beranggapan bahwa kehidupan di pedesaan itu nyaman dan damai. Anggapan tersebut ternyata tidak semuanya benar. Saat ini di pedesaan pun sudah banyak didirikan pabrik dan pusat peternakan milik orang kaya dari kota. Asap, kotoran pabrik, serta limbah dari peternakan menyebabkan polusi. Hanya saja, jika hujan deras mengguyur tidak mengakibatkan banjir. Persamaan kedua teks di atas adalah A. Kepadatan penduduk menjadi sebab utamanya munculnya lingkungan tidak sehat. B. Lingkungan di perkotaan banyak penduduknya sehingga menjadi tidak sehat. C. Membahas sulitnya menemukan lingkungan sehat. D. Populasi menyebabkan hilangnya tempat yang nyaman bagi warga pedesaan. Jawabannya adalah C. Membahas sulitnya menemukan lingkungan yang sehat. Nomor 12. Cerita fiksi atau rekaan sengaja dikarang oleh pengarang baik yang pernah terjadi secara nyata maupun dalam hayalan pengarang. Cerita fiksi dinikmati pembaca sebagai sarana A. Belajar, B. Hiburan, C. Mencari ilmu, D. Untuk hafalan. Jawabannya adalah sebagai sarana hiburan. Nomor 13. Perhatikan kutipan cerpen berikut ini.
Sepertinya cerita dalam buku ini sangat bagus, tapi sayangnya aku terlalu sibuk membantu ibu berdagang di pasar dari pagi sampai sore. Aku tidak akan sempat membacanya, tukas Bima. Oh, tenang saja Bima, kamu bisa mengembalikan buku ini kapan saja, ujar Bagas penuh semangat. Sifat tokoh Bagas dalam kutipan cerita tersebut adalah A. Besar kepala, B. Cerdik, C. Sabar, D. Usil. Jawabannya adalah C. Sabar. Nomor 14. Dalam cerita, pesan yang ingin disampaikan oleh penulis disebut A. Amanat, B. Dongeng, C. Ringkasan, D. Tema. Jawabannya adalah amanat yang A. Nomor 15. Suasana kelas yang itu sangat gaduh. Seorang anak ketahuan mencuri uang temannya. Ada apa ini? Kata guru mereka dengan nada tinggi. Ada yang mencuri, Bu, kata Dito kepada gurunya. Latar atau tempat kejadian pada penggalan cerita tersebut adalah A. Di dalam sebuah rumah, B. Di kantor polisi, C. Di pasar, D. Di sekolah. Jawabannya adalah D. Di sekolah. Nomor 16. Perhatikan dua teks berikut. Teks pertama. Rafa mempersiapkan diri menghadapi ujian sekolah. Ia belajar secara rutin. Setiap hari ia memulai belajar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ia baru berhenti belajar saat jam menunjukkan pukul setengah 10 waktu Indonesia Barat. Biasanya ia belajar bersama ibunya. Rafa sangat berharap dalam ujiannya nanti ia lulus dengan nilai memuaskan sehingga bisa diterima di SMP favorit di kotanya. Teks kedua. Rido, siswa kelas 5. Dia termasuk anak yang tidak pandai. Meskipun begitu, ia tidak pernah merasa rendah diri. Ia selalu bertanya jika ada materi pelajaran yang belum dipahami. Setiap kali ada ulangan, ia berusaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan nilai terbaik. Demikian juga pada kenaikan kelas nanti. Ia berharap mendapatkan nilai memuaskan. Rido juga ingin agar ibunya merasa bangga. Perbedaan kedua teks tersebut adalah A. Teks 1 membahas tentang malas belajar dan teks 2 membahas tentang kesungguhan belajar. B. Teks 1 membahas kesungguhan belajar dan teks 2 membahas tentang malas belajar. C. Teks 1 membahas tentang semangat belajar supaya lulus ujian dan teks 2 membahas semangat belajar untuk naik kelas. D. Teks 1 membahas tentang semangat belajar untuk naik kelas dan teks 2 membahas tentang semangat belajar untuk lulus ujian. Jawabannya adalah yang D. Teks 1 membahas tentang semangat belajar untuk kenaikan kelas dan teks 2 membahas tentang semangat belajar untuk lulus ujian. Nomor 17. Cerita asal mula Telaga Warna merupakan cerita A. Cerita fiksi, B. Cerita non-fiksi, C. Dongeng, D. Legenda. Jawabannya adalah A. Cerita fiksi. Nomor 18. Ku ingin kau berbohong padaku, seperti yang kau utarakan kemarin. Ada yang kemarin dulu itu, ketika mentari redup berpendar di pucuk daun sebelah barat rumah, dan ketika kerumunan itu tak lagi bersamamu, kau mulai dengan kisah kebohonganmu yang pertama kepadaku. Bukti bahwa kutipan cerpen tersebut berlatar waktu sore adalah A. Kebohongan yang disampaikan tokoh kamu, B. Ketika kerumunan tidak bersama, C. Mentari di sebelah barat, D. Mentari meredup. Jawabannya adalah
C. Mentari di sebelah barat. Nomor 19. Berikut ini yang tidak termasuk unsur intrinsik adalah A. Alur, B. Judul, C. Karangan, D. Tokoh. Jawabannya adalah C. Karangan. Nomor 20. Karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar dan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari disebut A. Dongeng, B. Karangan fiksi, C. Karangan non-fiksi, D. Majalah. Jawabannya adalah C. Karangan non-fiksi. Nomor 21. Ciri-ciri dari karangan fiksi adalah A. Berbentuk karangan ilmiah, B. Bersifat rekaan, C. Memiliki pesan moral, D. Tidak memiliki sistematika yang baru. Jawabannya adalah B. Bersifat rekaan. Nomor 22. Titik-titik. Selanjutnya, pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagai ketua kelas terpilih, saya ingin mengajak teman-teman untuk menjaga kerukunan. Dengan demikian, segala kegiatan-kegiatan belajar mengajar dapat berjalan lancar. Kalimat yang tepat untuk menghadapi bagian pembuka pada penggalan teks pidato tersebut adalah A. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan merasa bangga. B. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan teman-teman kepada saya. C. Pertama-tama, saya sebagai ketua kelas merasa kagum karena bisa terpilih sebagai ketua kelas. D. Pertama-tama, saya sebagai ketua kelas menyampaikan bahwa kelas kita harus menang dalam lomba cerdas cermat antar kelas. Jawabannya adalah B. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan teman-teman kepada saya. Nomor 23. SD Kartini akan mengadakan pentas seni dalam rangka tutup tahun. Acara ini rencananya akan dihadiri oleh seluruh orang tua siswa dan beberapa pejabat pemerintah. Kepala sekolah akan memberikan sambutan. Sambutan itu isinya ucapan terima kasih atas kepercayaan masyarakat kepada sekolah, permohonan restu, dan dukungan untuk kemajuan SD Kartini di masa mendatang. Kalimat penutup pidato yang sesuai dengan bacaan di atas adalah A. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada salah kata. B. Hadirin yang saya hormati, marilah kita bersyukur karena kita sudah bisa menggelar acara ini. C. Kemajuan sekolah ini tentu tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari seluruh orang tua dan masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu wali siswa serta para tamu undangan yang sudah berkenan hadir. D. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya adalah C. Kemajuan sekolah ini tentu tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari seluruh orang tua, masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu wali siswa serta para tamu undangan yang sudah berkenan hadir. Nomor 24. Berikut ini yang tidak termasuk contoh karangan fiksi adalah A. Biografi tokoh, B. Cerpen, D. Legenda, D. Dongeng. Jawabannya adalah A. Biografi tokoh. Nomor 25. Alur karangan fiksi terbagi menjadi berapa? A. 1 bagian, B. 2 bagian, C. 3 bagian, D. 4 bagian. Jawabannya adalah C. 3 bagian. Nomor 26. Pada sebuah pidato, ajakan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa terdapat pada. Jawabannya adalah pembuka pidato. Nomor 27.
Pidato adalah salah satu jenis komunikasi yang ditujukan untuk. Jawabannya adalah halayak orang banyak. Nomor 28. Penyusunan teks pidato diawali dengan menentukan. Jawabannya adalah dengan menentukan tema. Nomor 29. Akhir kata, kami beserta teman-teman panitia acara ini mengucapkan selamat menikmati rangkaian acara yang telah kami persiapkan. Sekian dan terima kasih. Kalimat di atas merupakan penggalan pidato bagian. Jawabannya adalah bagian penutup. Nomor 30. Unsur titik-titik adalah unsur yang terdapat dalam sebuah cerita. Jawabannya yaitu unsur cerita atau novel. Nomor 31. Pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam sebuah cerita disebut amanat. 32. Jalan cerita yang dimulai dari awal hingga akhir disebut dengan. Jawabannya adalah intrinsik. Nomor 33. Ketika mentari sudah mulai meredup, Kutilang segera pulang ke rumahnya. Ia mencari tempat persembunyian karena para hewan pemangsa sebentar lagi akan bermunculan. Latar waktu cerita di atas adalah. Jawabannya adalah sore hari. Nomor 34. Tokoh yang berperan penting dalam sebuah cerita disebut tokoh. Jawabannya adalah tokoh utama. Nomor 35. Urutan peristiwa dalam sebuah cerita disebut. Jawabannya adalah alur. Nomor 36. Tuliskan langkah-langkah dalam penyusunan naskah pidato. Jawabannya, pertama, menentukan tema atau pokok pembicaraan. Yang kedua, menentukan tujuan pidato. Yang ketiga, menyusun kerangka pidato. Yang keempat, mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Dan yang kelima, mengembangkan kerangka pidato menjadi naskah atau teks pidato dengan menggunakan kalimat yang menarik dan mengajak. Nomor 37. Tuliskan 3 cara berpidato yang baik. Yang pertama, mempengaruhi orang lain supaya mau mengikuti apa kemauan kita dengan sukarela. Yang kedua, memberikan suatu pemahaman atau sebuah informasi kepada orang lain. Dan yang ketiga, membuat orang lain merasa senang dengan pidato yang disampaikan dan menghibur sehingga orang lain senang dengan apa yang disampaikan. Nomor 38. Tuliskan 3 alur pada karangan fiksi. Yang pertama, ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Itulah pembahasan soal mengenai soal USPAT kelas 6 Bahasa Indonesia. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel Bang Soal Lengkap ini ya. Sampai ketemu nanti lagi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.